Diduga dianiaya pesilat, seorang remaja ditemukan tewas dengan sejumlah luka di dalam kamarnya di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan anggota perguruan silat. Isak tangis pecah saat jasad AS 16 tahun tiba di rumah duka di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Orang tua menyatakan korban beberapa hari sebelumnya 2 kali menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang diduga anggota perguruan silat. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menyatakan diduga korban tewas akibat tindak kekerasan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian. Saat ini polisi juga tengah mendalami keterangan saksi dan sudah menetapkan 4 tersangka anggota perguruan pencaksilat. Untuk sementara kami sudah menetapkan 4 orang tersangka, ya, 2 dewasa, 2 anak. Malam ini langsung kita lakukan pemeriksaan dan nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan pada saat konferensi pers. Hingga saat ini polisi masih memasang garis polisi di TKP. Sementara jasad korban sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa kemarin sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kawanan perampok dengan modus gempos ban mobil. Akibat kejadian tersebut, uang ratusan juta rupiah raib dibawa para pelaku. Beginilah kondisi mobil pasangan suami istri yang terparkir di tengah jalan usai menjadi korban kawanan perampokan dengan modus gembos ban mobil di Jalan Mangun Sarkoro, Cianjur, Jawa Barat. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengalihkan perhatian korban dengan modus gembos ban. Saat korban teralihkan perhatiannya oleh pelaku, tanpa disadari pelaku lainnya dengan leluasa mengambil uang yang ada di dalam mobil. Korban pun panik hingga tak sempat mengejar para pelaku yang melarikan diri. Akibat kejadian ini, uang sebesar 102 juta rupiah untuk modal usaha raib dibawa para pelaku. Diduga korban yang sebelumnya sudah diikuti oleh para pelaku saat pulang mengambil uang dari salah satu bank BUMN. Jadi kan mobilnya ini bannya pecah. Jadi suami parkir dulu, habis itu saya duduk di sini nih. Suami balik lagi ke sana, udah disolakin di depan sana tuh. Uangnya diambil katanya gitu. Tapi suami panik, nanya lagi ke sana. Di jalan dihentikan oleh orang lain bahwa disangkanya ban kempes. Setelah keluar dari mobil, si orang ini melihat kendaraannya ternyata raub, uangnya sudah diambil. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait aksi perampokan modus gembos ban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap Meita Irianti, pemilik daycare di Depok, Jawa Barat yang menganiaya balita. Saat diperiksa, pelaku mengaku hilaf saat melakukan penganiayaan. Meita Irianti, pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wensen School Indonesia di Depok, Jawa Barat, hanya bungkam. Perempuan berusia 37 tahun yang juga merupakan influencer parenting ini diam 1000 bahasa usai ditangkap polisi dan ditahan. Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak ini juga tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Saat diperiksa, Irianti mengaku khilaf melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare miliknya. Kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilaf.
Sementara itu korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiaya ini mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Permohonan diajukan karena korban dan saksi khawatir terjadi ancaman, intimidasi maupun intervensi proses hukum dalam kasus ini. Untuk jumlah saksi kita tidak bisa sampaikan selaku kuasa hukum karena memang ini kita sangat jaga kerahasiaannya agar keamanan dari para saksi juga terjaga. Akan tetapi untuk permohonannya tentunya perlindungan itu baik perlindungan secara pribadi maupun prosedur pada saat berjalannya penegakan hukum baik di kepolisian sampai dengan persidangannya nanti. Kasus kekerasan terhadap anak terungkap dari laporan seorang guru di daycare Wensen School kepada orang tua korban. Guru tersebut juga mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana pelaku Meta Irianti menganiaya balita di daycare tersebut. Hingga kini, sudah 2 korban yang melaporkan tersangka Meta Irianti ke Polres Metro Depok. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban, Fathia Fairuza. Selamat siang, Mbak Fathia. Selamat siang, Mbak Azila. Oke, Mbak Fathia, ini kan kasusnya udah dilaporkan gitu ya, Mbak. Tapi pernah nggak sih Mbak orang tua ini sebelum kasus ini terungkap gitu merasakan sesuatu yang janggal gitu, anaknya ditaruh di daycare? Curiga nggak sih Mbak awalnya? Curiga ya, karena sebelum adanya pelaporan bukti CCTV itu memang sudah ditemukan beberapa luka-luka pada korban, namun belum diketahui akibatnya itu kenapa. Mungkin dari orang tua itu curiganya mungkin main sama temennya atau gimana. Namun setelah diberikan CCTV bukti bahwa memang terjadi penganiayaan pada korban di daycare tersebut, akhirnya terungkap juga. Oke, berarti sebelumnya belum dikonfirmasi gitu ya Mbak ya soal luka-luka ini ya sama pihak daycare-nya gitu ya? Belum. Oke, tapi biasanya Mbak di beberapa daycare yang saya tahu gitu ya, pengalaman-pengalaman teman-teman lainnya, biasanya orang tua itu dikasih akses untuk CCTV. Apakah di daycare ini juga orang tua diberikan akses untuk melihat CCTV itu? Sepertinya tidak ya, karena memang orang tua baru tahu di beberapa minggu yang lalu ketika salah satu saksi itu memutuskan untuk menunjukkan CCTV tersebut kepada orang tua. Oh, jadi tidak apa alasan dari daycare ini tidak menunjukkan CCTV? Untuk itu saya tidak bisa memberikan keterangan ya, tapi memang menurut orang tua korban yang saya temui juga kemarin memang beliau tidak memiliki akses kepada CCTV tersebut. Oke, lalu kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa Mbak Fathia? Untuk korban inisial MKZ, korban tersebut sudah mendapatkan penanganan langsung dari perlindungan perempuan dan anak, baik fisik maupun psikologis, maupun korban AMW juga sedang dalam proses visum. Oke, AMW ini yang 7 bulan ini ya Mbak ya? Yang 8 bulan. Yang 8 bulan, sorry, iya. Berarti untuk lukanya masih di visum. Tapi kalau untuk psikologisnya korban gimana? Apakah mereka jadi tertutup, nggak mau interaksi atau seperti apa Mbak Fathia? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk berdasarkan keterangan dari PPA yang menangani korban MKZ, korban MKZ ini memang sangat amat ketakutan ketika didatangi orang baru seperti itu. Oh, jadi pastinya ada trauma ya yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut. Oke, tapi Mbak Fathia mendapatkan informasi juga nggak sih setelah kasus ini gitu ya dari pemeriksaan dan keterangan-keterangan yang didapat, katanya daycare ini nggak berizin ya Mbak? Wah, itu saya belum bisa kasih keterangannya untuk daycare berizin atau tidak, tapi untuk sementara waktu memang ada tuntutan dari orang tua yang menitipkan anaknya di daycare tersebut untuk mengembalikan uang pangkal yang mereka sudah bayarkan. Oke, kalau misalnya dari keterangan pers yang dilakukan pihak kepolisian gitu ya, pelaku ini kan mengaku hilaf katanya gitu ya Mbak ya, dan pelaku juga katanya sedang hamil 4 bulan. Mungkin nggak sih Mbak ada perlakuan-perlakuan serupa yang sebelumnya pernah terjadi bahkan ke korban-korban lain gitu, selain 2 korban yang saat ini?
Seperti yang bisa dilihat di CCTV yang sudah beredar, itu bisa dilihat ya, Mbak Zila, bahwa korban tidak hanya dua orang, tapi lebih, tapi memang dari kami baru menerima laporan dari 2 korban saja, gitu. Jadi sangat memungkinkan bahwa ada korban yang lain, seperti itu. Oke, tapi kalau dari keterangan saksi yang Mbak Fathia dapatkan, keseharian si pelaku ini seperti apa sih Mbak? Emang orang ini galak atau gimana sih orangnya ini Mbak? Saat ini saksi memang sedang dalam proses penyelidikan ya, jadi memang belum selesai. Ini juga saya keluar dari ruang tersebut, jadi masih dalam proses. Oke, jadi belum tahu ya, maksudnya terkait dengan pelaku ini motif pastinya apa gitu ya. Tapi katanya kemarin korban dan sejumlah saksi juga melapor ke LPSK gitu ya Mbak ya. Apakah ada upaya intimidasi dari pihak pelaku? Ada apa Untuk saat gangguan-gangguan? ini sih memang kami melakukan hal tersebut untuk aksi preventif saja ya, untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku. Tapi untuk saat ini memang belum ada ancaman atau apapun. Kami melakukan tersebut sebagai preventive action. Oke, baik. Tentu kita berharap semoga kasus ini juga dapat terang gitu ya. Pelaku juga dihukum dengan maksimal. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus penganiayaan di daycare maupun di tempat manapun. Terima kasih Mbak Fathia Fairuza, kuasa hukum korban, telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Mbak, sampai jumpa. Kembali di iNews Siang, pemirsa, rawan aksi pencurian di wilayahnya, salah satu rukun warga di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Untuk memenangkan hadiah, peserta harus menyertakan pelaku hingga saksi. Rukun warga 01 Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling mendapatkan hadiah uang tunai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sayembara ini berawal dari keluhan masyarakat yang melaporkan pencurian kotak amal, musola, jabatan HP, dan perhiasan serta kehilangan sepeda motor. Untuk pemberian hadiah, Ketua RW setempat keluarkan uang dari kantong pribadi. Namun, pemenang sayembara wajib membawa 4 hal, yakni pelaku, saksi, barang bukti, dan korban. Ya, antusias juga. Belum pernah dapat tangkap tangan gitu ya Bu ya? Ada, udah pernah ada ya. Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Ada. Pernah ada dan berhasil tuh dicairin sama RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya. Semenjak program yang manfaat ini dicetuskan dan sempat viral di beberapa media sosial, saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jambret, maling kotak amal atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan 4 kriteria, ada barang bukti, saksi, korban, dan pelaku, bawa ke saya bayar. Berarti pakai di pribadi Pak ya? Pribadi, uangnya pribadi. Sejak dipasangi spanduk pengumuman di setiap sudut lingkungan RW 01, hanya satu sayembara yang berhasil dimenangkan. Dan warga di sekitar antusias untuk mengikuti sayembara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Jeding, Junrejo, Kota Batu. Dan 3 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inavis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Hingga Kamis siang, proses olah TKP dan sterilisasi masih dilakukan tim gabungan Densus 88 anti teror dan Gegana Polda Jatim. Lokasi perumahan disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di sekitar TKP. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian siapa identitas 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Denny Irwansyah di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Selamat siang, Denny. Pasca penggerbekan terduga teroris, apakah ada olah TKP lanjutan di sana? Baik, Denny, bisa dengar suara saya? Baik Pak, di depan rumah, jelas. Saat ini saya tepat berada di depan rumah terduga teroris yang kemarin sempat terjadi penggerbekan dan olah TKP oleh Densus 88. Bisa saya tunjukkan seperti ini kondisinya. Memang di sini perumahan yang cukup padat, namun seperti ini, kebanyakan adalah dijadikan homestay, tempat wisata. Karena dekat-dekat tempat wisata, jadi tidak semuanya di sini adalah warga Zila. Dan untuk siang ini sudah terlihat sepi, tidak ada lagi olah TKP lanjutan karena menurut Kabid Dumas interogasi dan pengembangan akan dilanjutkan di Jakarta. Demikian Zila. Oke, baik. Lalu apakah identitas terduga teroris ini sudah diketahui, Denny? Baik, dari 3 orang yang kemarin diamankan, sudah ada 1 orang yang ditetapkan tersangka, yaitu berinisial HOK. Itu usianya 19 tahun, statusnya pelajar, dan dari dalam rumah ini kemarin ditemukan banyak bahan-bahan peledak yang sudah siap dirakit untuk menjadi bom. Bahkan ada casing bom, juga perlengkapan seperti jarum, kemudian peluru gotri, itu semua ditemukan dari sini. Gila. Oke, tapi untuk saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi ya, Denny? Untuk kemarin polisi masih menyampaikan hanya mengamankan 3 orang saja, namun dari Karo Penmas sudah menyampaikan rilis yang isinya salah satunya sudah menjadi berstatus tersangka. Gitu. Baik, berarti tinggal nanti ada perkembangan lanjutan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari keterangan warga sekitar gitu, mereka mengetahui nggak sih pelaku ini? Kemarin saya sempat berwawancara dengan ketua RT di sini menyampaikan bahwa untuk ketiga orang ini mereka berasal dari Jakarta. Saat datang mereka juga melapor kepada ketua RT dengan menyerahkan data-data diri. Namun setelah itu tidak pernah bersosialisasi dengan warga setempat. Mereka tidak pernah sosialisasi, tertutup. Hanya itu saja sih. Jadi untuk RT kemarin juga minim informasi tentang ketiganya. Mereka hanya berasal dari Jakarta gitu aja. Oh baik. Lalu untuk bukti-bukti yang disita apa aja kemarin sama polisi, rekan Denny? Baik, kemarin dari olah TKP yang bergiliran mulai Densus, terus tim melapor, bahkan sampai Inafis kemarin banyak ditemukan oleh bahan-bahan peledak, baik bentuk cairan atau serbuk kemarin. Kemudian ada casing bom, juga logam-logam seperti peluru gotri, ketapel, jarum yang sepertinya akan dicampurkan menjadi bahan peledak. Demikian sih. Oke, baik. Terima kasih rekan Denny Irwansyah melaporkan dari Kota Batu, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana Satreskrim Polresta Bandung menangkap remaja yang telah memperlihatkan alat vitalnya kepada sejumlah pengemudi ojek. Pelaku ditangkap usai aksinya menjadi pembahasan pengemudi ojek dan kemudian dilaporkan ke polisi. Remaja berinisial RJK usia 19 tahun digiring ke Mapolresta Bandung setelah petugas Satreskrim Polresta Bandung menangkapnya di rumahnya di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka diringkus petugas setelah ada laporan dari pengemudi ojek online. Jika setiap mengirim pesanan ke rumah pelaku menerima pesanan tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan kemaluannya. Telah mengirimkan pesanan layanan antar berupa makanan kepada pemesan, namun pada saat yang memesan ini mengambil itu tidak mengenakan pakaian. Pelaku melakukan aksinya sudah 3 kali kepada pengemudi ojek online sejak bulan Mei hingga Juli dan menjadi pembahasan pengemudi ojek online lainnya.
Aksi eksibisionis tersangka dilaporkan ke polisi setelah ada salah satu pengemudi ojek online memfoto pelaku saat mengambil pesanan. Ada kepuasan tersendiri ketika yang bersangkutan bisa memperlihatkan keseluruhan tubuhnya ke luar, ya. Terlepas dilihat atau tidak, jalan-jalan depan publik dengan tidak mengenakan pakaian itu sudah kepuasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Masih terkait konten pornografi, pemirsa, demi saweran penonton, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat membuat siaran langsung bermuatan konten porno di sebuah aplikasi khusus dewasa. Dan dari aksi pornografinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah dalam setiap bulannya. FSF, seorang ibu rumah tangga, ditangkap polisi lantaran melakukan siaran langsung bermuatan konten pornografi di media sosial khusus dewasa. Pelaku yang berperan sebagai model adegan pornografi diringkus polisi di rumah kontrakannya di wilayah Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Selain FSF, polisi juga meringkus YPP dan AB yang berperan sebagai admin dan agen yang melakukan perekrutan terhadap para pemeran. Kasus ini terungkap setelah petugas melakukan patroli cyber yang mendapati pelaku sedang melakukan siaran langsung yang mempertontonkan aksi pornografi. Motif para pelaku untuk mendapatkan keuntungan uang dari para penonton. Selama setahun beraksi ini, setiap bulannya pelaku mendapat uang sebesar 10 juta rupiah. Untuk pembayaran para talent, di mana besaran pembayarannya menyesuaikan dengan hasil gift yang didapatkan oleh para talent. Yang mana gift tersebut berbentuk gambar dengan nominal paling kecil sebesar 20.000 sampai dengan 2.400.000. Besaran tersebut tergantung permainan yang dilakukan oleh talent tersebut. Sedangkan untuk agensi dan admin mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Sementara menurut pelaku, aksi pornografi ini dilakukan lantaran terhimpit ekonomi karena suaminya tidak bekerja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk membahas fenomena ini sudah bergabung bersama kami sosiolog dari UNJ, Yuanita Aprilandini. Selamat siang, Bu Yuanita. Siang, Mbak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Semangat. ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bu, ini kalau kita lihat gitu ya fenomena-fenomena kayak gini tuh apa sih, Bu, penyebabnya sebenarnya? Ya, jadi kalau yang pertama ya, saya lebih lihat perilaku ini lebih personal ya sifatnya ya untuk kasus yang pertama. Jadi eksibisionis itu semacam kelainan seksual ya atau seksual deviance ya. Nah, ini bisa terpicu beberapa faktor gitu ya. Misalnya yang pertama, dia memang ingin libidonya naik ya gitu. Jadi memang ini kan tidak ya disebut menyimpang karena kan tidak normal ya. Kalau kita malu tidak menggunakan pakaian di ruang publik, dia justru terangsang kan gitu. Jadi disebut memang sexual deviance. Nah, tapi memang ada banyak faktor selain internal juga ada eksternal ya, tingkat stres, depresi dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian kalau yang kedua saya lihat lebih motif ekonomi ya, Mbak ya, yang ibu-ibu rumah tangga ini ya, karena memang tekanan ekonomi ya, suaminya tadi diinfokan tidak bekerja, kemudian punya anak 3 ya, kalau misalnya kita lihat case-nya. Ini kan luar biasa ya, bisa keterpaksaan juga gitu. Jadi belum tentu perilaku menyimpang atau misalnya seksual yang menyimpang untuk kasus. Oke, karena ada 2 kasus yang akan kita bahas, mungkin lebih fokusnya kita akan bahas satu persatu dulu ya, Bu ya, kayak kasus si konten pornografi ini yang direkam gitu ya. Tapi apakah karena mungkin didukungnya dengan era digital yang dan memudahkan akses pornografi gitu, terus ekonomi juga gitu kan, dia dapat 10 juta gitu setiap bulannya, ini juga mempengaruhi gitu, Bu, untuk dia berbuat seperti itu? Ya, karena memang saat ini mencari uang itu kan tidak harus
dunia nyata ya, tapi juga bisa basisnya kan dunia virtual ya atau maya ya. Nah, media sosial ini memang memudahkan gitu ya orang untuk mencari pekerjaan ya, yaitu pornografi digital ya, membuat konten-konten dan sebagainya yang memang ini cara cepat ya untuk mencari pendapatan ya, apalagi nih ibu rumah tangga ya. Jadi dia memang butuh ya untuk pendapatan keluarganya. Oke, tapi kalau yang kayak gini tuh bisa disembuhin nggak sih Bu? Maksudnya bisa diperbaiki nggak sih? Ya, nah ini biasanya kita mencari trigger factornya ya. Jadi kalau trigger factor atau faktor pencetusnya itu sudah hilang, perilaku ini juga akan hilang. Kalau tadi kan misalnya motif ekonomi ya, itu mungkin lebih mudah ketika suaminya bekerja atau dia mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Dia akan menghindari gitu untuk terjun lagi di dalam bisnis pornografi kan gitu. Tapi mungkin ya memang yang pertama ini ya karena kelainan seksual gitu ya. Sexual deviance ini memang treatmentnya khusus ya, karena memang perasaan terangsang dan libidonya itu naik karena memang dia di ruang publik gitu ininya ya, terpapar eksibisionisnya itu seperti itu. Kalau si eksibisionis ini kan katanya dia setelah dia melakukan, dia share Bu di grup yang memang khusus pelaku-pelaku eksibisionis ini. Ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan nggak sih Bu? Nah ini karena memang media sosial yang membuat gaung ini 1000 kali lebih mudah ya, dan 1000 kali lebih luas persebarannya. Kalau dulu kan nggak ada medsos ini kan konteksnya itu lokal, jadi hanya eksibisionis yang terjadi pada saat itu dan di wilayah itu. Tapi kemudian kalau misalnya di share ya melalui digital ya memang tersebar kemana-mana, apalagi kalau punya komunitas yang khusus ya. Para penikmat gitu ya, eksibisionis ini kan luar biasa ya menurut saya, dan ini memang juga harus dibongkar ya oleh aparat ya, karena takutnya diakses oleh anak-anak kita ya, atau usia sekolah gitu, atau bahkan usia yang di bawah 17 tahun. Iya, bahkan kalau kita lihat maksudnya kasus-kasus serupa eksibisionis biasanya gitu ya Bu ya, mayoritas mereka akan menunjukkan alat kelaminnya itu dengan tadi Ibu bilang meningkatkan gairahnya gitu ya, itu kan kepada lawan jenis. Nah ini kan kepada pengemudi ojek online yang notabene rata-rata pengemudi ojek online itu juga yang mengantarkan pesanan ini laki-laki gitu Bu. Apakah ini juga bentuk dari penyimpangan seksual ini atau berhubungan juga dengan orientasi seksualnya? Ya, ini juga berhubungan dengan orientasi seksual ya. Jadi memang mereka ini memang penyuka sesama jenis plus eksibis gitu ya. Jadi ada dua tuh di situ ya. Jadi sesama jenis dan eksibisionis ya. Kemudian punya komunitasnya basisnya digital, saling share konten gitu ya. Nah ini kan memang harus dibongkar sih menurut saya ya, karena memang ini meresahkan ya, gitu, meresahkan sekali karena nanti dianggap ini sesuatu hal yang wajar, itu yang tidak kita inginkan ya, jadi normalisasi gitu. Padahal ini kan menyimpang. Iya. Belum lagi kalau yang korbannya nggak bisa terima, maksudnya yang mereka terkena dampak gitu dari psikologi. Tapi Bu, kalau misalnya dari yang tadi kita bahas dan juga tadi hal-hal yang terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian dalam hal ini? Mungkin ditelusuri dulu ya, linknya ini kepolisian ini kan ada cybercrime ya, mungkin juga berjejaring dengan Depkominfo ya, memban ya, atau misalnya menutup ya kanal-kanal yang terindikasi ya menyimpang ya secara seksual dan juga orientasi seksual. Karena kalau tidak ya itu tadi terpaparnya ini begitu luas ya, kalau kita bicara media sosial ya, itu bisa sampai segmentasinya anak-anak ini yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Apalagi mereka dalam masa mudah menyerap gitu ya Bu ya, berarti patroli cybernya juga harus ditingkatkan gitu ya, dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Ibu Yuwanita telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bu, sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Afriyanti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftarkan ke Mahkamah Agung.
Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald bepergian ke luar negeri. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri. Dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan akan mendampingi keluarga Dini Sera Afriyanti serta memastikan anak dari Dini mendapatkan seluruh haknya. Sementara pihak keluarga memohon Mahkamah Agung mengabulkan ganti rugi atau restitusi sebesar Rp263 juta untuk membiayai pendidikan anak Dini Sera. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendatangi rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan perwakilan Kementerian PPPA terkait pendampingan terhadap keluarga dan anak dari korban yang kini berusia 13 tahun. Pendampingan dilakukan agar anak korban mendapatkan hak pengasuhan dan pendidikan yang layak. Selain itu, Kementerian PPPA juga mendukung proses kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Almarhum juga meninggalkan seorang anak, ya, dan kita ingin memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur dan menganulir tuntutan jaksa terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Pihak keluarga menyatakan akan mengawal proses kasasi dan memohon Mahkamah Agung mengabulkan restitusi sebesar Rp263 juta untuk membiayai keperluan anak korban. Sedangkan si almarhum ini meninggalkan satu anak, nah jadi mereka fokusnya ke situ, ke anaknya gitu. Terutama kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Dini Sera Afriyanti meninggal dunia usai dianiaya Gregorius Ronald Tanur pada 4 Oktober 2023. Usai terdakwa diputus bebas, keluarga Dini kemudian menuntut keadilan dengan mendatangi Komisi 3 DPR dan Komisi Yudisial serta melaporkan 3 hakim yang memvonis bebas terdakwa ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah resmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hari terakhir sidang peninjauan kembali, pihak Saka Tatal kembali menghadirkan seorang ahli pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Kesaksian Prof. Muzakir dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Saka Tatal di PN Cirebon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Saka Tatal berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya. Di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada Yang Mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Hari ini udah selesai dan kita udah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dalam waktu yang singkat ini. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi 5 yang harus mengajukan PK dan terima kasih buat PN Cirebon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam sorry. Kota Cirebon, kota udang. Sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih wartawan. Sementara itu pemirsa, ratusan kendaraan Dinas Pemkot Bekasi senilai 61 miliar rupiah dilaporkan hilang. Temuan tersebut dilaporkan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebanyak 635 unit kendaraan dinas pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan hilang. Nilai kendaraan dinas yang hilang mencapai 61 miliar rupiah. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Pihak Pemkot menyatakan belum mengetahui terkait hilangnya kendaraan yang merupakan aset pemerintah Kota Bekasi ini. Namun Pemkot berjanji akan mendata ulang seluruh kendaraan dinas untuk menanggapi temuan ini. Kalau berbicara raib juga saya belum tahu persis beritanya, itu baru kata orang. Karena ini kalau berbicara 600 kalau hilang ya kebangetan aja aset menurut saya. Mungkin ada, tinggal barangkali dibenahi terhadap di mana-mana aja kendaraannya. Karena kalau lihat dari tahun-tahun, mungkin ini dari tahun berapa ini ya beritanya ini kan. Saya khawatir ini adalah dari tahun seandainya, maaf ya, 2005 atau 2000 semenjak ada nih Pemkot lah gitu kan. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi juga akan mengambil sejumlah langkah lain. Di antaranya memblokir tunggakan kendaraan rusak, dihibahkan atau dilelang oleh Pemkot. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemilik usaha gym di Pontianak, Kalimantan Barat akhirnya resmi ditahan. Tersangka ditahan setelah memenuhi panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pasca tewasnya seorang wanita yang terjatuh dari lantai 3 ruko. Setelah menjalani pemeriksaan di Polresta Pontianak sebagai tersangka, SY alias AHN yang merupakan pemilik sebuah usaha gym di Pontianak akhirnya resmi ditahan. Tersangka ditahan dalam kasus tewasnya seorang wanita berinisial FN, 22 tahun, yang terjatuh dari lantai 3 saat menggunakan treadmill. Penahanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pasal yang disangkakan, yakni pasal 359 KUHP tentang kelalaian dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Si tersangka sudah memenuhi panggilan dan sekarang sudah kita periksa sebagai tersangka ya. Jadi pada saat ini juga kami langsung melaksanakan penahanan. Itu pun juga sesuai dengan aturan yang berlaku, karena pasal yang kita persangkakan pun juga bisa ditahan. Penyidik telah menyita semua barang bukti, sementara tersangka kini ditahan di rutan Polresta Pontianak sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali di iNews Siang, persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai digelar. Dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Mois dan Helena Lim. Cipta Mulia dan seterusnya sebagaimana dalam tabel dan dianggap telah dibacakan bahwa ketika ambil sabenasi terhadap permohonan persetujuan RKP selanjutnya apabila kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini terungkap uang haram dari penyalahgunaan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang, termasuk Harvey Mois dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada 3 terdakwa yang menjalani sidang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani. Dalam surat dakwaan, jaksa mengurai kerugian negara atas tindak pidana penyalahgunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa eksepsi adalah hak
yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dakwaan kita atau tidak. Kalaupun tidak mengajukan tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maksud saya, ya itu menjadi haknya mereka. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helen Halim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Mois. Selain itu, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pihak-pihak terkait kasus TPPU mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Setelah mangkir 2 kali, CEO PT Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo Wahyo datang dan diperiksa selama lebih dari 5 jam. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan TPPU perizinan tambang di Maluku Utara. Kali ini, KPK memanggil CEO PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiyudo Wahyo alias Haji Romo alias Haji Robert. Dirinya diperiksa KPK selama hampir 6 jam. Sebelumnya, Romo Nitiyudo mangkir 2 kali dalam pemanggilan pemeriksaan KPK. Setelah petugas mengancam akan menjemput paksa, Romo akhirnya mendatangi KPK. Ini jadi Muhammad Syarif kayak ngerusak ekosistem bisnis tambang atau gimana sih Pak Haji? Lu tanya aja Yang lebih tahu dari gua, Bos. Iya kan? Pokoknya KPK kerjanya top gitu aja deh. Mantap ya. Jago. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sudah menyandang status tersangka. Kasus dugaan TPPU perizinan tambang di Maluku Utara ini memiliki nilai 102 miliar rupiah. Abdul Ghani didakwa menerima suap senilai 5 miliar rupiah dan 60 ribu dolar Amerika, disertai penerimaan gratifikasi senilai 99,8 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika. Saat ini kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara Abdul Ghani masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Penyampaian maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakebuming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis di SDN Klampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid Sekolah Dasar Klampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak.
Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas, CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya. Yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, saya tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan anorganik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita jual, berikan ke bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar Rp15.000 per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dipilih menjadi salah satu lokasi uji coba makan bergizi gratis oleh Dewan Ketahanan Nasional. Pemerintah Kota Tangerang menggelar simulasi makanan bergizi gratis di 4 sekolah. Jelang pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Pemkot Tangerang bersama dengan Dewan Ketahanan Nasional menggelar simulasi uji coba kegiatan strategi dan mitigasi operasional program makan bergizi gratis. Simulasi menyasar 3.125 siswa penerima manfaat dari 4 sekolah di Kota Tangerang. Rencananya Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih 2024 akan memantau langsung jalannya uji coba makan bergizi gratis tanggal 7 Agustus di Kota Tangerang. Tangerang ini dan Kota Cilegon ini adalah daerah yang lumbung pangannya cukup baik sementara. Nah, kita akan melakukan daerah yang non lumbung pangannya juga kurang baik, termasuk geografisnya. Nah, terkait dengan angka yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, jadi kita tetap merujuk kepada asupan gizi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, Presiden Jokowi mengecam keras serangan bom yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menurut Presiden Jokowi, aksi ini merupakan bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Kamis pagi usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, serangan udara yang terjadi di Iran merupakan bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Presiden Jokowi menegaskan seluruh negara termasuk Indonesia mengecam keras atas peristiwa yang menewaskan Ismail Haniyeh itu. Ya, itu sebuah kekerasan, pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh tewas saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran pada Rabu 31 Juli kemarin. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Diastriawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala bertolak ke Doha, Qatar untuk menghadiri pemakaman tokoh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ya, pemirsa, JK yang didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI periode 2004-2007, Hamid Awaludin bertolak ke Qatar pada Kamis 1 Agustus. Dalam keterangannya, JK mengaku keberangkatannya ke Qatar adalah untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia juga menyebut kehadiran delegasi Indonesia adalah harapan dari rakyat Palestina.
Diketahui doa pemakaman Ismail Haniyeh akan diadakan di Teheran, Iran pada Kamis 1 Agustus pukul 8 pagi waktu setempat. Jenazah almarhum kemudian akan dibawa ke ibu kota Qatar, Doha, usai disolatkan. Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana, dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepulangan atlet senam Indonesia Rifda Irvana Lutfi usai berlaga pada Olimpiade Paris 2024 disambut hangat keluarga saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan menggunakan kursi roda dan tongkat, pemirsa, Rifda tiba di tanah air pada Kamis sore. Meski gagal meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024 akibat cedera di bagian Maniskun dan ACL, Rifda tetap disambut hangat. Rifda mengaku telah merasakan cedera tersebut saat latihan hari kedua sebelum bertanding. Meski menderita sakit yang luar biasa, namun ia tetap melanjutkan lomba karena tampil di ajang Olimpiade telah menjadi impiannya. Ada rasa sedih, ada rasa lega, ada rasa senang, rasa sedih karena mengalami cedera yang mana Rifda tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Ada rasa lega karena Rifda bisa menahan rasa sakit ini sampai bisa tampil di kompetisi dengan bisa melakukan rangkaian di salah satu nomor. Ada rasa senang karena ternyata alhamdulillah masyarakat Indonesia semua yang mendukung Rifda itu meresponnya dengan sangat baik, sangat mendukung apa yang